Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mentari, aku bumi malam hari. Bila tak kau sinari, dari mana cahaya akan kucari? Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau purnama yang menebarkan senyum kemana-mana. Aku pekat malam tanpa rona. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mata air, aku di muara. Di mana ku cari jernihmu? Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau samudra, aku di pantai hanya termangu. Engkau merdeka, aku terbelenggu. Engkau ilmu, aku kebodohan. Engkau bijaksana, aku semena-mena. Diammu tafakur, diamku mendengkur. Bicaramu pencerahan, bicaraku ocehan. Engkau memberi, aku meminta. Engkau mengajak, aku memaksa. Engkau kaya dari dalam, aku miskin luar dalam. Miskin bagimu adalah pilihan. Miskin bagiku adalah keterpaksaan. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Kiai Haji Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Hari ini kita akan belajar KD 4.8, yaitu menulis puisi berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi. Oke, sebelum kita menulis puisi, kita akan bahas terlebih dahulu unsur-unsur pembangun puisi satu persatu. Nah, yang pertama adalah diksi. Secara sederhana, diksi adalah pilihan kata. Dalam puisi, pemilihan kata yang tepat, padat, dan kaya nuansa makna sehingga mampu mengembangkan dan mempengaruhi daya imajinasi pembaca. Kata-kata dipilih dan disusun sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan imajinasi estetik atau bersifat puitis. Untuk memahami tentang diksi tersebut, sekarang amati bait puisi berikut. Nah, pada bait puisi tersebut terdapat kata mentari, hari, sinari, dan kucari. Nah, pemilihan kata-kata tersebut menimbulkan imajinasi estetis atau bersifat puitis. Nah, yang selanjutnya adalah imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas daya bayang manusia yang pada akhirnya dapat menjadikan gambaran nyata. Melalui imaji, apa yang digambarkan penyair seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan oleh pembaca. Untuk memahami tentang imaji, perhatikan bait puisi berikut. Nah, pada puisi tersebut, penyair menggunakan kata-kata pekat malam tanpa rona dan bumi malam hari. Nah, dengan kata-kata tersebut, penyair menggambarkan secara visual. Jadi, kita sebagai penikmat puisi bisa membayangkan secara visual bagaimana keadaan pekat malam tanpa rona dan keadaan bumi pada malam hari, tentu gelap gulita. Nah, jadi dengan menggunakan kata-kata tersebut secara visual, digambarkan secara visual, maka puisi tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah penggunaan kata konkret sebagai lambang. Kata konkret adalah kata yang nyata dan khusus, bukan kata yang abstrak dan umum. Perhatikan bait puisi berikut.
Nah, pada bait puisi tersebut, penyair menggunakan kata mentari, yaitu untuk menggambarkan budi pekerti Rasulullah yang agung, yaitu seperti mentari. Nah, kemudian kata konkret yang digunakan oleh penyair dalam bait puisi tersebut selanjutnya adalah mata air. Nah, untuk menggambarkan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia yang suci. Selanjutnya adalah majas. Untuk membangkitkan imajinasi dan memperjelas maksud, penyair menggunakan persamaan, perbandingan, dan kata-kata kias lainnya, atau yang lebih umum disebut dengan majas. Ini adalah salah satu penggunaan majas, yaitu majas metafora, yaitu majas yang mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Di sini Rasulullah dimetaforakan dengan kata purnama, sedangkan kita umatnya dimetaforakan dengan pekat malam. Selanjutnya adalah irama dan rima. Irama adalah naik turunnya bunyi secara teratur sehingga dapat menimbulkan emosi tertentu seperti perasaan marah, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi. Baik, untuk selanjutnya adalah tema dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair melalui isinya, sedangkan amanat adalah kesan yang ditangkap oleh pembaca setelah membaca puisi. Kesan itulah yang kemudian menjadi pesan atau nilai-nilai dalam puisi. Sekarang kalian sudah memahami apa-apa saja unsur-unsur pembangun puisi. Saatnya sekarang kalian mencoba untuk menulis puisi. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama kali sebelum menulis puisi, yang pertama langkahnya adalah menentukan tema. Nah, kalian bisa memilih tema yang kalian suka. Misalnya, kalian bisa memilih tema tentang COVID-19. Langkah yang kedua adalah menentukan kata kunci sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Misalnya tema COVID-19, maka kalian bisa memilih kata kunci sebagai berikut: belajar daring, physical distancing, virus, di rumah saja, atau kalian bisa membuat kata kunci yang lain seperti tenaga medis. Langkah yang ketiga adalah mulai menulis. Kalian bisa menggunakan teknik akrastik. Apa itu teknik akrastik? Yaitu teknik menulis puisi dengan menggunakan huruf awal sebagai penanda awal puisi. Nah, perhatikan contoh puisi berikut. Nah, pada puisi tersebut judulnya adalah pandemi, maka kita gunakan huruf P, A, N, D, E, M, dan I sebagai penanda awal puisi. Langkah yang keempat adalah banyak-banyak membaca puisi dari karya-karya sastrawan yang termasyhur untuk memperkarya kosakata atau perbendaharaan kata. Ya, tapi tetap ya ingat, tidak boleh plagiat, harus karya kalian sendiri. Dan langkah yang terakhir adalah memperbaiki atau mengedit. Sebuah karya pastinya tidak akan sekali jadi, tapi tentu saja melalui proses yang panjang, diedit berkali-kali sehingga menjadi karya puisi yang bagus. Baik anak-anak kelas 8, untuk penjelasan materi pada hari ini kita sudahi sampai di sini. Selanjutnya kita akan buka tanya jawab melalui aplikasi Zoom supaya kalian lebih memahami apa yang sudah dijelaskan di video ini. Kemudian baru kalian mencoba untuk menulis puisi. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.